Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di siang hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran dari hadis yang kedua dalam pelajaran akidah tauhid di bab yang keempat, yang kita sudah kemarin membahas bagaimana keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, Ali bin Abi Thalib ini terkena sakit pada kedua matanya ya. Dan disembuhkan ya dengan sempurna ya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini disembuhkan tatkala itu dengan baik ya. Maka bendera diberikan kepadanya Nah, Ali bin Abi Thalib ini sebelumnya disembuhkan dengan apa? Dengan ketika itu Rasulullah meludahinya ya. Ya diludahi kedua belah matanya itu ya. Itu ya, mendoakan supaya seketika itu pula dia sembuh sampai sempurna, seakan-akan tidak terkena penyakit. Maka Rasulullah bersabda, menyerahkan bendera kepadanya seraya bersabda, melangkahlah ke depan dengan tenang ya. Nah, itu tidak tergesa-gesa ya. Di mana di tanah lapang atau halaman mereka dan tempat di perisai atau benteng mereka masing-masing ketika itu ya. Di saat kejadian bagaimana Ali bin Abi Thalib diberikan komando perang ya. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam ya. Yaitu kepada al-Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan menauhidkannya, dengan mentaatinya, serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Wa akhbirhum, dan seterusnya, dan kabarkanlah kepada mereka hingga akhir, yakni bahwa jika mereka menerima seruanmu untuk memeluk agama Islam, yang hal itu tidak lain bermakna tauhid, beritahukanlah kepada mereka tentang hak Allah dalam Islam yang harus mereka penuhi, berupa salat, zakat, saum, haji dan selainnya. Dan tentunya diterangkan bagaimana seandainya Allah memberi hidayah dengan wasilah kita, itu lebih baik daripada unta merah ya, yang merupakan harta yang paling berharga saat itu ya. Karenanya sebagaimana yang diterangkan sebelumnya adalah
dakwah itu lebih baik daripada harta, daripada kendaraan yang mewah ya. Ya, dakwah itu lebih baik, ya, paling baik ya. Nah, kita akan masuk setelah perkataannya di mana makna hadis secara global bahwa Nabi memberi kabar gembira kepada para sahabat tentang kemenangan kaum muslimin terhadap Yahudi pada keesokan hari melalui kepemimpinan seseorang yang memiliki keutamaan besar dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka para sahabat berusaha untuk meraih kemuliaan tersebut. Semua berharap menjadi orang tersebut karena bersemangat dalam perkara kebaikan. Nah itu ya, dalam berjihad dalam kebaikan terus semangat ya. Bukan paling belakang tuh ya. Jadi disap paling belakang tuh ya. Datang paling belakang tuh ya. Ya kalau datang tuh ya gitu. Misalnya ketika sholat misalnya datang paling belakang gitu ya. Datang telat, nah itu harusnya bersemangat ya gitu. Iya, yang datang harusnya pertama gitu. Pertama kan berlomba-lomba gitu ya dalam sholat gitu ya. Tapi niatnya ya. Iya. Udah hujan? Istiaqatan kan Mas. Musuh. Semua berharap menjadi orang tersebut bersemangat kepada perkara kebaikan. Ketika semua sahabat berkumpul pada waktu yang telah dijanjikan, Nabi mencari Ali yang saat itu qadarullah ya, tidak bisa hadir ya. Ali itu karena apa? Karena sakit ya pada kedua matanya. Kemudian ditatangkan ya Ali itu. Lalu Nabi meludahi kedua mata Ali dengan ludahnya yang berberkah sehingga hilanglah rasa sakit yang dirasakan dengan sempurna dan diserahkan kepemimpinan pasukan kepada Ali. Selanjutnya Ali diperintahkan untuk berangkat dengan tenang sampai mendekati benteng musuh. Ali kan menantu ya. Iya. Lalu Ali mengajak mereka untuk masuk Islam, memeluk Islam. Kalau mau memenuhi ajakan tersebut, mereka diberitahukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Kemudian Nabi menjelaskan kepada Ali tentang keutamaan dakwah kepada Allah, bahwa seorang dai apabila berhasil dengan usahanya yang menjadi sebab sehingga Allah memberi hidayah kepada satu orang saja ya, bukan kepada banyak orang, misalnya satu orang saja minimal ya gitu. Hal itu lebih baik baginya ya daripada harta dunia yang paling berharga gitu. Maka bagaimana jika usaha seorang dai menjadi sebab sehingga sekian banyak orang mendapat hidayah dari Allah, insyaallah. Apalagi kalau banyak ya gitu. Ya nggak usah kita lihat yang terkenalnya, mungkin misalnya seseorang ya yang ringan aja lah, yang ringan, bukan hanya seorang dai. Ya kita saja misalnya mengajak pada suatu majelis ya, atau ngajak ngaji, atau misalnya mengajak sholat aja itu kan gitu. Pada satu orang kan itu dapat pahalanya gitu ya gitu. Apalagi kepada banyak orang gitu ya. Nah itu. Maka hadis ini menunjukkan disyariatkannya berdakwah mengajak manusia kepada Islam, yang juga merupakan makna syahadat la ilaha illallah, dan menjelaskan keutamaan berdakwah kepada perkara tersebut.
Nah, faedah hadis yang pertama, keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan persaksian dari Rasulullah kepada Ali tentang kecintaan Ali kepada Allah dan Rasulnya serta keimanan secara lahir dan batin. 2. Menetapkan bahwa Allah mencintai para walinya dengan kecintaan yang sesuai dengan keagungannya, seperti semua sifat-sifatnya yang suci dan mulia, ya. Jadi bagaimana Allah mencintai para walinya, ya, orang-orang yang terkasih, orang-orang yang beriman dan bertakwa gitu, ya. Allah mencintai, ya, sesuai dengan keagungannya, ya. Maka senantiasa Allah memberikan kasih sayangnya kepada mereka, orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya. Ketiga, semangat para sahabat akan perkara kebaikan dan berlomba-lomba dalam mengerjakan amal soleh. Semoga Allah meridhai mereka, ya. Nah, inilah keutamaan para sahabat, ya. Maka dengan itu pula semangat para sahabat itu mereka disebut dalam Al-Quran, disebut kemuliaan mereka dalam hadis, ya. Karena begitu semangatnya mereka dalam beramal soleh, ya.